Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, seru Chu Feng yang sangat senang saat melihat kera tua. Ini terutama benar ketika dia menemukan bahwa kera tua masih memiliki kedalaman yang tak terduga yang tidak dapat dia lihat sampai sekarang. Jadi kamu datang, Chu Feng, ucap kera tua. Setelah kera tua melihat Chu Feng, dia berdiri. Mulutnya terangkat menjadi senyum ringan. Dibandingkan dengan saat itu, reaksinya saat ini benar-benar berbeda. Saat itu, kera tua memiliki sikap yang sangat dingin dan ganas ketika dia menatap Chu Feng. Namun demikian, sikapnya sekarang dipenuhi dengan keramahan. Seolah-olah dia telah menunggu kedatangan Chu Feng sepanjang waktu. Pelayan tua ini memberi hormat kepada My Lord. Melihat kera tua itu, lelaki tua yang buta itu segera berlutut untuk menyambutnya, ucap pria tua buta. Wush! Namun sebelum lelaki tua buta itu benar-benar bisa berlutut, si kera tua melambaikan lengan bajunya dan mengangkat lelaki tua buta itu kembali berdiri. Tidak perlu bersikap terlalu sopan. Cepat, masuk dengan Chu Feng, kata kera tua. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pandangannya melirik 4 Beast Great Divine. Dia berkata, namun untuk mereka berempat, status mereka terlalu rendah. Dengan demikian, mereka tidak diizinkan memasuki area terlarang Cuklan, ucap kera tua. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, kera tua duduk kembali dengan posisi bersila di samping api unggun khusus. Biasanya, 4 Great Divine Beast pasti akan marah jika seseorang berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Namun demikian, ketika kata-kata itu diucapkan oleh kera tua, mereka berempat tidak berani mengungkapkan jejak kemarahan. Justru sebaliknya, mereka dengan patuh duduk di dekat api unggun. Betapapun kuatnya, kera tua adalah suatu eksistensi yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang tua buta itu. Kemungkinan besarnya, tidak ada orang lain selain kera tua yang tahu betapa kuatnya dia. Namun terlepas dari seberapa kuat kera tua itu, bisa dipastikan bahwa ia akan dapat membunuh mereka hanya dengan ludah saja jika ia mau. 4 Great Divine Beast tidak bodoh. Jadi, bagaimana mungkin mereka berani bertindak sembarangan di depan keberadaan yang begitu kuat? Pada saat itu, mereka menjadi lebih yakin akan status mulia Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka mulai lebih menantikan perjalanan mereka ke dunia luar. Chu Feng dan orang tua buta itu terus maju. Hanya saja saat mereka berdua terus maju, mereka segera tiba di depan batu nisan Chu Feng. Makam itu telah didirikan untuk Chu Feng, dan telah digunakan untuk menipu orang-orang dari klan Chu. Saat itu, telah dihancurkan oleh orang itu dengan nama Chu Kongtong. Namun demikian, tampaknya makam itu telah dipulihkan. Ketika Chu Feng menatap batu nisan lagi, dia dipenuhi dengan sukacita. Itu bukan karena batu nisannya, tapi sebaliknya, itu karena orang yang berdiri di samping batu nisan tersebut. Di samping batu nisan itu ada seorang wanita cantik. Kecantikan dan keanggunannya seperti peri surgawi, dan dia tidak lain adalah Ziling. Bukan hanya Ziling saat ini benar-benar tidak terluka, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah menjadi kaisar bela diri peringkat 1. Meskipun tingkat kultivasi itu jauh lebih rendah daripada tingkat kultivasi Chu Feng saat ini, tapi itu sudah kemajuan yang sangat besar bila dibandingkan dengan Ziling dari saat itu. Ziling, seru Chu Feng. Setelah melihat Ziling, Chu Feng buru-buru bergegas padanya dan meletakkan tangannya di pundaknya. Kemudian, dia mengamati wanita itu dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Biarkan aku melihat, apakah gadis kecilku yang bodoh ini baik-baik saja, ucap Chu Feng. Yakinlah, aku baik-baik saja, balas Ziling sambil tersenyum manis. Kemudian, dia melihat ke orang tua yang buta itu dan berkata, Tuan, tolong yakinlah juga. Aku sepenuhnya sembuh. Bagus sekali, ucap lelaki tua buta itu sambil mengangguk berulang kali, bahkan senyum menutupi wajahnya.
Orang tua buta itu bukan orang yang tidak punya hati. Tidak peduli apa, dia telah menginstruksikan Ziling dan yang lainnya sebelumnya. Dengan demikian, ia memiliki banyak kasih sayang untuk Ziling dan yang lainnya. Namun Nona Ziling, pelayan tua ini sekarang telah mengidentifikasi diri aku kepada Tuan. Dengan demikian, kamu tidak perlu lagi memanggil pelayan tua ini sebagai Tuan, karena pelayan tua ini tidak layak menerima alamat itu, kata lelaki tua yang buta itu. Mendengar kata-kata itu, Ziling ingin mengatakan sesuatu. Namun sepertinya dia kemudian mengingat sesuatu, dan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Lalu sebaliknya, dia melihat Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, silahkan. Ayahmu sedang menunggumu," ucap Ziling. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng segera berdebar. "Ziling, apakah ayahku mau bertemu denganku sekarang?" tanya Chu Feng. Chu Feng tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Karena bagaimanapun, ini sangat penting baginya. "Jangan bodoh. Masuklah, itu ayahmu yang menunggumu," kata Ziling sambil tersenyum. "Baiklah," balas Chu Feng sambil mengangguk berulang kali. Dia bisa mengerti apa yang dimaksud Ziling dengan kata-katanya. Ayahnya pasti ingin dia masuk sendiri. Pada saat itu, detak jantung Chu Feng tiba-tiba mulai meningkat. Dia merasa seolah-olah hatinya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Selama bertahun-tahun, Chu Feng telah mengalami segala macam hal, dan menginjakkan kaki ke semua jenis tempat berbahaya. Namun demikian, dia tidak pernah segugup itu. "Ayah, orang macam apa dia? Apakah dia akan menyukaiku?" Oijir Chu Feng. Segala macam pertanyaan mulai melayang di hati Chu Feng. Bas-bas. Tiba-tiba saja, adegan gelap di depan Chu Feng menjadi cerah. Sebuah meja batu dan 2 kursi batu muncul tidak jauh di depan Chu Feng. Selanjutnya, seorang pria parubaya sedang duduk di salah satu kursi batu. Pria itu tidak terlalu tinggi, kuat, ataupun tampan. Terutama pakaiannya. Dia mengenakan pakaian yang sangat polos dan tanpa hiasan. Dapat dikatakan bahwa dia tampak sangat biasa. Namun bagi Chu Feng, pria ini tampak sangat mengagumkan. Dia begitu mengesankan, sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Seolah-olah pria ini adalah pria paling kuat di dunia. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, ini adalah apa yang dirasakan Chu Feng. Chu Feng memberi hormat kepada Tuan Ayah, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng berlutut ke tanah, dan dengan hormat bersujud kepada pria di depannya. Dia tahu bahwa pria di depannya pastilah ayahnya. Bagaimanapun juga, pada saat itu kekuatan darah keturunannya berdenyut. "Kami adalah ayah dan anak, bukan orang asing. Tidak perlu bagi kamu untuk melakukan hal semacam itu," ucap sang ayah. Begitu kata-kata Chu Xuanyuan meninggalkan mulutnya, Chu Feng benar-benar mulai melayang. Tidak dapat mengendalikan diri, Chu Feng mulai melayang ke kursi batu di samping Chu Xuanyuan. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa Chu Xuanyuan sama sekali tidak bergerak. Namun sudah jelas bahwa kekuatan yang menyelimutinya dipancarkan oleh Chu Xuanyuan. Chu Feng dibawa ke kursi batu, dan duduk di atasnya dengan kekuatan itu. "Kamu pasti sangat lelah dengan perjalananmu. Kamu harus makan beberapa makanan untuk menambah kekuatan fisik kamu," ucap Chu Xuanyuan yang secara pribadi mengambil dimsum, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa dimsum dan buah-buahan menutupi meja batu. Meskipun dimsum dan buah-buahan itu semuanya sangat sederhana, tapi mereka adalah semua hal yang paling disukai Chu Feng untuk makan. Pada saat itu, Chu Feng merasakan ingus di hidungnya. Dia mampu mengatakan bahwa, hal-hal itu pasti disiapkan dengan cermat oleh ayahnya. "Terima kasih Tuan Ayah," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia menerima dimsum yang diberikan ayahnya. "Hentikan dengan memanggilku Tuan Ayah. Aku adalah ayahmu, dan kamu adalah putraku. Kamu adalah dagingku. Tidak ada yang lebih terkait selain kita berdua di dunia ini. Jadi, itu akan dilakukan jika kamu memanggilku sebagai ayah saja. Tidak perlu terlalu banyak etiket antara ayah dan anak," kata Chu Xuanyuan sambil tersenyum ringan. Senyumnya dipenuhi dengan kasih sayang terhadap seorang anak. "Baiklah ayah,
Pada saat itu, Chu Feng berhenti bertindak terbalik, dan tersenyum dengan mudah. Kemudian, dia dengan belak-belakan meraih sebuah dimsum dan menggigit besar. Itu bukan karena Chu Feng lapar. Hanya saja, dia ingin mencicipi dimsum yang disiapkan ayahnya untuk dirinya. Alasan untuk itu adalah, karena ini adalah pertama kalinya dia makan sesuatu yang disiapkan oleh ayah kandungnya sendiri untuknya. Bas-bas. Tepat setelah gigitan dimsum memasuki mulutnya, Chu Feng merasakan aura hangat mengisi seluruh tubuhnya. Chu Feng, yang telah merasa sedikit lelah, segera dipenuhi energi dan wajahnya menjadi bercahaya. Dimsum itu sama sekali bukan dimsum biasa. Itu berisikan semacam kekuatan khusus yang jauh lebih efektif daripada pil obat yang paling kuat yang dimiliki Chu Feng. Dimsum semacam itu, jangankan di wilayah Laut Timur, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibuat oleh orang-orang di Tanah Suci Martialism. Pada saat itu, Chu Feng merasakan ketekunan ayahnya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa dimsum dan buah-buahan itu pasti dibuat secara pribadi oleh ayahnya. Tiba-tiba saja Chu Xuanyuan meminta maaf. Feng bagi kamu untuk menjadi yatim piatu tahun ini, itu karena ayahmu tidak kompeten. Aku telah membuatmu menderita, ucap sang ayah. Mendengar itu, Chu Feng melepaskan dimsum di tangannya. Dengan ekspresi penuh dengan menyalahkan diri sendiri, dia pun berkata, "Ayah, kamu tidak boleh mengatakan sesuatu seperti itu. Kera senior telah memberitahu aku apa yang terjadi saat itu. Meskipun aku tidak tahu detailnya, apa yang aku tahu bahwa akulah putramu, yang telah melibatkanmu dan juga ibu," ucap Chu Feng. "Kamu hanyalah seorang anak kecil, bagaimana mungkin kamu salah? Yang salah adalah klan surgawi Chu," kata Chu Xuanyuan. "Ayah, apa yang terjadi saat itu?" tanya Chu Feng. "Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan di hatimu. Kamu jangan cemas, ayah secara perlahan akan menjelaskan segalanya kepada kamu," jawab Chu Xuanyuan sambil tersenyum ringan. Kemudian dia berkata, "Pertama, kamu perlu memahami dunia kultivasi yang luas dan tak terbatas ini." Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng segera tergerak. Dunia kultivasi bela diri yang luas dan tak terbatas adalah sesuatu yang ingin diketahui Chu Feng, tetapi tidak pernah bisa mengetahuinya. Sekarang, apakah dia benar-benar bisa mengetahuinya? Saat ini, dunia kultivasi bela diri yang dikenal secara kasar dipisahkan menjadi 3 bidang: tinggi, biasa, dan rendah. Setelah era kuno, karena perbedaan bakat yang dimiliki orang, berbagai ras dan klan mulai hidup di dunia yang berbeda. Para kultivator bela diri dari alam bawah memiliki bakat terburuk. Mengikuti itu adalah kultivator bela diri dari alam biasa. Dibandingkan dengan mereka, para kultivator bela diri dari alam atas memiliki bakat yang jauh lebih baik. Apa yang disebut dunia luar berarti berada di luar dunia yang dikenal. Bagi orang-orang yang tinggal di alam bawah, alam atas akan dianggap sebagai dunia luar, sedangkan alam biasa juga akan dianggap sebagai dunia luar. Dan sekarang, dunia tempat kita sekarang dikenal sebagai alam bawah marsial leluhur, kata Chu Xuanyuan. Alam bawah bela diri leluhur, dunia tempat kita hidup, adalah dunia tingkat terendah, ucap sang ayah. Pantas saja, tidak heran kalau Master Darkhold bertindak begitu sombong, dan menolak untuk menempatkan orang-orang di Tanah Suci Martialism di matanya. Ucap Chu Feng akhirnya menyadari, mengapa Master Darkhold itu begitu sombong. Dia juga memahami alasan mengapa Master Aula Kegelapan memanggil orang-orang dari Tanah Suci Martialism sebagai sampah dari alam bawah. Ternyata orang-orang dari Tanah Suci Martialism dan 4 wilayah laut benar-benar hidup di alam yang lebih rendah. Secara teori, itulah masalahnya. Namun demikian, selalu ada pengecualian untuk semuanya. Tidak sepenuhnya benar, bahwa orang yang mampu melampaui para ahli dari alam biasa atau alam atas tidak dapat muncul di alam bawah. Karena bagaimanapun, Chu Heavenly Clan kami berasal dari alam bawah marsial leluhur ini. Faktanya, ada individu-individu hebat yang memasuki alam biasa melalui tangga ke surga dari alam bawah setiap tahunnya. Selanjutnya, orang-orang dari alam bawah itu semuanya tahu tentang hal-hal mengenai alam biasa dan alam atas.
Namun demikian, tidak ada seorang pun di alam bawah marsial leluhur yang tahu tentang mereka. Alam bawah bela diri leluhur adalah salah satu dari sedikit alam bawah yang sudah terpisah dari dunia luar. Apakah kamu tahu mengapa itu terjadi? Tanya Chu Xuan Yuan. Itu karena klan surgawi Chu kita. Chu Heavenly Clan kami menyegel satu-satunya tangga ke surga yang bisa mengarah ke alam biasa, kata Chu Feng. Lagi pula, selain dari Stairway to Heaven di Misty Peak wilayah Laut Timur, satu-satunya Stairway to Heaven di Tanah Suci Martialism adalah yang ada di alam dewa. Namun karena keberadaan orang tua yang buta dan yang lainnya, praktis tidak ada seorang pun dari Tanah Suci Martialism yang dapat menggunakan tangga ke surga itu. Memikirkan itu, Chu Feng merasa itu sangat tidak adil. Karena bagaimanapun, ini berarti bahwa itu adalah klan surgawi Chu yang telah menghilangkan hak istimewa yang harus dimiliki oleh orang-orang di dunia ini untuk memasuki dunia luar. Itu hanya bagian dari itu. Namun demikian, itu bukan alasan utama mengapa. Chu Xuan Yuan tersenyum ringan dan berkata, jika para ahli sejati bangkit, mereka tidak akan dihentikan oleh orang lain, ucapnya. Ayah, kamu mengatakan bahwa para kultivator dari alam bawah leluhur bela diri, itu lebih rendah daripada yang dari alam bawah lainnya. Tanya Chu Feng. Itulah masalahnya, balas Chu Xuan Yuan sambil menghela nafas. Selain klan surgawi Chu kami, bakat orang-orang dari alam bawah darat bela diri ancestral benar-benar kurang. Belum lagi bahwa orang-orang ini tidak dapat memasuki dunia luar, bahkan jika mereka dapat memasuki dunia luar dan tiba di alam biasa yang lebih tinggi, dan mereka hanya akan diperbudak atau diintimidasi oleh orang lain. Pikirkan tentang itu. Tokoh terkenal dari tempat ini, jika mereka memasuki alam biasa, mereka akan menjadi eksistensi terlemah. Betapa menyedihkan itu, kata Chu Xuan Yuan. Memang benar, ucap Chu Feng sambil mengangguk. Namun demikian, itu bukan masalah penting. Apakah kamu tahu, mengapa dunia ini dikenal sebagai alam bawah bela diri leluhur? Tanya Chu Xuan Yuan. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng. Menurut legenda, di era kuno, tempat ini adalah tempat kelahiran kultivator bela diri. Primogenitor nasib legendaris lahir di sini, kata Chu Xuan Yuan. Dalam hal itu, Paman Buta memberitahu aku tentang legenda era kuno itu benar. Tanya Chu Feng. Chu Feng tidak melupakan cerita bahwa, lelaki tua buta itu memberitahunya saat pertama kali bertemu dengannya di lautan darah abadi wilayah Laut Timur. Era kuno terlalu jauh. Siapa yang tahu hal-hal apa dari waktu itu yang nyata dan yang tidak? Namun terlepas dari apakah legenda itu nyata atau tidak, masih sangat disesalkan bagi alam bawah untuk turun ke keadaan seperti itu. Jadi, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena memandang rendah orang-orang dari tempat ini. Apakah seseorang bersikap sombong atau angkuh, itu adalah urusan orang lain. Namun jika seseorang merasa lemah, ia tidak akan bisa menyalahkan orang lain karena memandang rendah mereka. Jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menipu diri mereka sendiri, kata Chu Xuan Yuan. Apa yang dikatakan ayah itu benar, ucap Chu Feng yang benar-benar merasakan apa yang dikatakan ayahnya masuk akal. Itu akan menjadi kesalahan yang kuat jika mereka memandang rendah yang lemah. Namun jika seseorang yang lemah, ia tidak akan bisa menghentikan dirinya dipandang rendah. Lagi pula, menjadi lemah tidak bisa berfungsi sebagai pembenaran. Jadi Feng Er, kamu juga harus mengerti ini. Meskipun kamu mungkin memiliki bakat luar biasa di tempat ini, serta dianggap jenius luar biasa dan juga benar-benar di atas yang lain, namun kamu harus benar-benar tidak sombong. Alasan untuk itu adalah, karena kamu hidup di alam bawah yang paling lemah di antara semua alam bawah. Namun demikian, kamu seharusnya berasal dari alam atas. Chu Xuan Yuan mengingatkan Chu Feng dengan sangat serius. Ayah, kamu mengatakan bahwa klan surgawi Chu tidak terletak di alam biasa, melainkan dari alam atas. Tanya Chu Feng. Tidak hanya Chu Heavenly Clan terletak di realm atas, tapi itu juga penguasa alam atas, kata Chu Xuan Yuan. Aku tidak pernah mengharapkan, kalau klan aku menjadi begitu kuat, seru Chu Feng yang tersentak kagum.
Meskipun Chu Feng membenci Chu Heavenly Clan, karena dia masih menjadi bagian dari Chu Heavenly Clan, dia masih merasa bangga setelah mengetahui bahwa Chu Heavenly Clan-nya memiliki status setinggi itu. Meskipun ada kebencian, dia hanya membenci orang-orang yang dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya dan ayahnya. Dia tidak bisa melupakan fondasi yang ditaklukkan oleh seniornya, dan juga tidak bisa melupakan asal mula darah yang mengalir melalui tubuhnya. Chu Feng bisa membayangkan betapa sulitnya bagi klan surgawi, untuk berjalan keluar dari alam bawah dan menjadi penguasa alam atas. Perjalanan ke atas sudah pasti penuh dengan kesulitan. Kemungkinan terbesarnya, mereka telah membayar banyak untuk melakukannya. Status itu mungkin adalah sesuatu yang diperoleh banyak senior yang tak terhitung jumlahnya dengan darah mereka. Karena itulah, ia harus menghormati semua itu. Feng Er, jangan membatasi visimu hanya dengan itu. Sementara alam atas sangat kuat, di alam luar yang luas itu, bahkan ada alam atas yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, di atas alam atas masih banyak Starfield, kata Chu Xuan Yuan. Starfield, mata Chu Feng bersinar saat mengulang kata itu. Jika alam bawah, alam biasa, dan alam atas semuanya dapat dianggap sebagai tangga di langit, maka Starfield akan menjadi wilayah langit berbintang. Setiap Starfield akan dikuasai oleh kekuatan yang sangat kuat. Ambisi klan surgawi Chu adalah untuk menjadi penguasa Starfield, kata Chu Xuan Yuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari menghirup udara dingin. Meskipun dia sudah menebak hal semacam itu, hanya pada saat itulah dia benar-benar menyadari betapa luasnya dunia kultivasi bela diri. Meskipun si ratu selalu mengejek Chu Feng karena menjadi kodok di dasar sumur, lalu mengatakan bahwa dia telah melihat ujung gunung es, namun dia tidak pernah berharap ada begitu banyak kultivator bela diri di dunia yang luas ini. Jangankan satu orang, bahkan seluruh alam bawah bela diri leluhur kemungkinan hanya akan menjadi kastanya di laut yang luas, itu jika dibandingkan dengan dunia luar. Lagi pula, langit memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.